Kami dari kelompok Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah sebuah deklarasi yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 di Bandung, Indonesia. Yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Indonesia, yaitu Juanda, dalam konferensi Asia dan Afrika, yang dihadiri oleh Indonesia sendiri dan negara Asia lainnya dan juga Afrika. Deklarasi Juanda berfokus pada prinsip-prinsip dasar hubungan antar negara yang damai dan kerjasama dalam hubungan internasional. Salah satu poin penting dari deklarasi ini adalah penekanan pada negara-negara berdaulat untuk menentukan jalannya sendiri dalam hal politik, ekonomi, dan sosial. Ordinansi Teritori Laut Hindia Belanda pada tahun 1939 menyatakan bahwa pulau-pulau di Nusantara memiliki batas laut sejauh 3 mil dari garis pantai. Sehingga di antara kepulauan tersebut terdapat laut internasional yang dapat dilalui oleh siapapun. Peraturan ini tentunya mengganggu kedaulatan Republik Indonesia karena di antara pulau-pulaunya dapat dilalui semua negara. Kapal asing dapat mengambil sumber daya, mengintai, dan bahkan memblokade kepentingan Indonesia untuk berpindah dari pulau ke pulau lainnya. IR Juanda berupaya membawa Indonesia untuk menganut prinsip-prinsip negara kepulauan yang sangat baik yang diperuntukkan oleh negara manapun. Konferensi Hukum Laut yang saat itu dianggap sangat merugikan Indonesia tidak dirasakan oleh negara-negara lain. Deklarasi Juanda berusaha mengakhiri kondisi ini, namun tentunya mengalami pertentangan dari internasional. Tujuan dari deklarasi Juanda tidak lain adalah menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah laut di sekitar pulau-pulaunya. Juanda menyatakan bahwa Indonesia merupakan archipelago state yang dengan prinsip-prinsipnya memiliki hak atas laut-laut yang ada di sekitarnya, serta mencegah terjadinya konflik akibat adanya laut internasional di antara wilayah-wilayahnya. Konsepsi ini tentunya mendapat tentangan dari dunia internasional. Pada dasarnya, negara-negara lain belum ada yang menggunakan konsep archipelago state, dikarenakan wilayah negaranya yang tidak terpisah dengan laut yang terpanjang. Tujuan dari deklarasi Juanda dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mewujudkan bentuk wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, menentukan batas-batas wilayah yang jelas dari Republik Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip negara kepulauan. Yang ketiga, mengatur lalu lintas pelayaran yang damai, serta pada saat yang sama dapat menjamin keutuhan dan keamanan Republik Indonesia. Deklarasi Juanda memang pada awalnya ditolak oleh banyak negara. Alasannya adalah dunia internasional akan kehilangan keleluasaan untuk melayari laut Indonesia yang merupakan jalur perdagangan internasional seperti Selat Malaka dan Selat Karimata. Deklarasi ini baru dapat diterima oleh dunia internasional setelah PBB pada tahun 1982 menetapkan Konvensi Hukum Laut Ketiga. Adanya deklarasi Juanda merupakan peranan besar Indonesia dalam mewujudkan sebuah konvensi hukum laut yang disepakati dunia. Dampak dari deklarasi Juanda 1957 dan selanjutnya melalui UNCLOS 1982 adalah luas wilayah yang bertambah kurang lebih 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km persegi. Kemudian menjadi 5.193.250 km persegi. Selain itu, Indonesia juga berhak atas lautan lepas yang berisi sumber daya alam sekaligus jalur dagang yang strategis. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Peran Indonesia dalam deklarasi Juanda adalah sebagai pemrakarsa dan pihak yang menyampaikan deklarasi ini. Deklarasi ini diumumkan oleh Perdana Menteri, yaitu Juanda sendiri, pada tanggal 13 Desember 1957. Inisiatif deklarasi ini didorong oleh kebutuhan untuk memastikan kedaulatan Indonesia atas laut-laut di sekitar kepulauan Indonesia yang terganggu oleh kebijakan-kebijakan konferensi hukum laut yang hanya mengizinkan 3 mil saja teritorial dari garis pantai. Peran Indonesia dalam deklarasi Juanda mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pemrakarsa. Institut Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri Indonesia
memainkan peran utama dalam merumuskan, mengumumkan, dan mempromosikan deklarasi ini. Dia memimpin upaya untuk memastikan kedaulatan Indonesia atas wilayah laut di sekitarnya. Yang kedua, menegaskan kedaulatan. Deklarasi Juanda digunakan untuk menegaskan bahwa laut-laut di sekitar Kepulauan Indonesia adalah bagian dari kedaulatan Republik Indonesia. Hal ini penting untuk melindungi wilayah dan sumber daya laut negara serta mencegah konflik yang mungkin timbul akibat keberadaan laut internasional yang memisahkan pulau-pulau Indonesia. Yang ketiga, peran dalam diplomasi. Indonesia menghadapi tantangan dalam mempromosikan deklarasi ini di tingkat internasional karena banyak negara menentangnya. Namun upaya diplomatik dilakukan untuk memperoleh dukungan dan pemahaman dari negara-negara lain, terutama melalui United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS yang kemudian diadopsi pada tahun 1982. Sekian dari kami. Terima kasih.